sehingga informasi itu nggak terhalang oleh amigdal yang kekurangan listrik karena gizinya kurang tuh. Itu kebutuhan yang bisa kita lihat secara fisiologis. Tapi gizi juga punya dimensi lain, yaitu hak dari mereka yang berkebutuhan khusus itu. Misalnya tadi anak autis itu dia berhak untuk mengembangkan jenis kecerdasannya dia sendiri yang kita sebut kecerdasan alternatif. Ada, tapi saya bikin cemilannya itu dari menu makanannya itu tadi yang bagian itu. Itu. Ya. Okay. Gitu. Jadi misalnya kalau hari itu dia makan sayur pokcoy, ya bikin bakwan pokcoy misalnya gitu. Kalau yang butuh tepung-tepungan, ya bikin tepung sendiri dari berasnya yang dia makan hari itu. Gitu. Jadi semuanya harus bikin sendiri. Ya, apa boleh buat untuk sementara sampai 2023. Iya. Jadi ini prinsipnya, ya Bu Ita ini prinsipnya begini. Jadi Bu Ita telah menjadi ahli gizi untuk autis gitu ya. Jadi memang begitu, sama dengan gini kita kalau bicara soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir. Kali ini dengan tayangan format yang sedikit berbeda. Dan kita lagi ada di rumah seseorang, pasti netizen udah pada tahu semua di rumah siapa. Karena kita akan mengobrol santai di sini. Jadi formatnya adalah ngobrol santai sore bermanfaat. Nah, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, diantaranya yaitu sosok yang serba bisa, yang seringkali hadir di channel BWM dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu, yaitu Bung Rocky Gerung. Oke. Nah, kemudian ada lagi, kita kedatangan tamu spesial yang khusus kita undang, yaitu seorang dokter ahli gizi ya. Yang sering ada di TV atau di media-media lain, yaitu Ibu Rita Ramayulis. Terima kasih Bu Ini, halo. Dan saya bersama dengan Hairunisa. Nisa adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan gizi ya. Jadi sedang ambil S2. Dan Nisa akan membantu saya untuk menggali lebih dalam lagi, untuk supaya mendapatkan pengetahuan atau informasi yang optimal dari pakar-pakar yang ada di sini. Jadi kita mulai aja ya. Jadi ada Ibu. Oh iya, satu lagi menjelang tanggal 2 April itu adalah hari Autis Peduli Autis Internasional. Jadi kita akan berbincang dengan seorang ibu penyandang autis dari Dumai, akan menceritakan bagaimana dia membesarkan anaknya yang menderita autis. Dan biasanya ibu dari penyandang autis itu kita sering sebutnya autism mom warriors. Karena Autism mom warriors. Oke. Ya. Ibu Ita. Halo Bu. Ya. Jadi pembicaraan kali ini tentang topik bahasan kali ini mengenai, saya nyebutnya sih nutrition philosophy. Oke. Nutrition philosophy. Wow, ilmu baru. Sengaja kita cari ilmu baru karena ada ahli filsafat, ada ahli gizi. Jadi saya ngambilnya coba dari yang mikro dulu, dari ilmunya. Apa hubungan antara ilmu filsafat dengan ilmu gizi? Apa sih, gimana sih pendapatnya Mas Rocky tentang ilmu filsafat kalau dikaitkan dengan ilmu gizi? Oke, saya coba cari akal nih, bukan cari cara nih, cari akal untuk bikin kaitan antara nutrisi dan filosofi itu. Ini sorry saya kelihatan dengkul ini, saya pakai celana pendek. Bukan karena kekurangan gizi, tapi karena kekurangan bahan. Jadi potong. Oke, filosofi itu selalu berupaya untuk melihat masalah secara menyeluruh. Karena itu filosofi disebut mother of all sciences, ibu dari segala pengetahuan.
Dulu kimia, fisika, matematik, ilmu kedokteran itu satu rumpun tuh. Di awal peradaban Yunani selalu itu distudi secara bersama-sama tuh, bahkan arts, gimnastik segala macam itu. Jadi pemisahan di antara ilmu-ilmu terjadi setelah metodologi atau cara meneliti itu mengalami sofistikasi itu, sehingga fisika kemudian tumbuh dengan teropong yang makin canggih, tapi pengertian tentang alam semesta masih dibicarakan oleh filosofi. Demikian juga kesehatan sekarang bisa menghasilkan berbagai macam cabang ilmu. Misalnya terhadap rahim perempuan itu bisa ada dokter ginekolog beroperasi di situ, ada dokter anak beroperasi di situ, dokter penyakit dalam beroperasi di situ. Jadi rahim perempuan bisa jadi lahan praktek dari 3-4 profesi kedokteran itu. Termasuk dokter gizi yang mesti menentukan apakah ibunya cukup bergizi untuk melahirkan bayinya. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya bukan hal yang harus dipisahkan. Nah, saya menganggap bahwa apa yang menyebabkan orang berpikir tentang gizi itu karena ada masalah kesehatan. Kalau nggak ada masalah kesehatan, orang nggak berpikir tentang gizi. Karena alam menyediakan makanan buat manusia, tetapi kebijakan publik bisa membatalkan hak manusia untuk memperoleh makanan. Itu, Dr. Rita ya. Jadi problem kita kalau dirumuskan secara filosofis, kalau kita disebut kekurangan pangan, itu artinya alam tidak cukup memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita kurang karena sebab-sebab alam. Itu yang dipelajari oleh Kairunisa sebagai mahasiswa yang lagi nulis tesis di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu. Jadi kalau kekurangan pangan sangat mungkin karena alam tidak cukup menyediakan pangan tuh. Tetapi kalau kekurangan gizi itu artinya pemerintah gagal membuat kebijakan yang memungkinkan manusia sehat tuh. Jadi saya melihat begitu, kekurangan pangan itu sebab-sebab natural, kekurangan gizi itu karena sebab-sebab politik. Jadi gizi itu selalu terhubung dengan kebijakan kesehatan. Saya kira itu menarik untuk kita obrolin dengan sang ahli yang tempat saya konsultasi soal gizi itu. Jadi Dr. Rita itu. Silakan, Rita. Ya. Oke, saya sampai terpesona lihat Pak Rocky Gerung ngejelasin gitu ya, kaitannya dengan ilmu filsafat, kemudian kaitkan ke gizi. Tapi menariknya Pak Rocky, memang yang dikatakan terakhir itu bahwa ketika seseorang kekurangan gizi, itu bukan karena tidak tersedia pangan kan gitu ya, tapi ada unsur politik di situ, ada unsur kebijakannya, begitu kan ya Pak Rocky? Iya, betul. Nah, itu tepat sebenarnya dengan apa yang kita pelajari Bu Wi. Jadi kalau kita bicara ada masalah gizi, kenapa sih masalah gizi ini terjadi? Penyebab langsungnya hanya dua. Satu, karena asupan ke mulutnya itu nggak cukup. Yang kedua, karena dia infeksi. Jadi mau masuknya banyak, tapi di tubuhnya infeksi, tetap aja nggak bisa diserap oleh tubuhnya. Jadi itu faktor langsung cuma ada dua, nggak ada faktor lain. Jadi faktornya hanya karena apa yang masuk, sama dia lagi infeksi atau tidak. Misalnya, yang masuknya banyak, tapi dia infeksi, masalah gizi. Atau dia nggak infeksi, tapi yang masuknya sedikit, ya dia juga akan kekurangan gizi. Itu artinya yang infeksi itu kebijakan publiknya tuh. Iya, artinya infeksi ini bisa karena virus, berarti kebijakan publik. Nah tapi Pak Rocky, nah kenapa asupan ini jadi nggak cukup? Kenapa infeksi? Nah itu tuh baru diomongin ke sana. Tidak langsungnya banyak. Karena kebijakan pangan, karena faktor ekonomi, karena faktor bencana alam, karena faktor bla bla bla, banyak tuh di situ. Nah, itu kita sebut memang penyebab tidak langsung, tetapi merupakan akar masalah. Jadi dia disebut penyebab tidak langsung, tapi akar masalah terjadinya masalah gizi gitu. Nah, kalau kita sebagai ahli gizi nih, kita hanya bisa di tahapan untuk asupan. Bagaimana asupan makanan itu udah ada di mereka nih. Nah, bagaimana mereka bisa mengenal makanan ini itu cocok untuk dia, berapa kebutuhan yang dimakan, itu tugas kita. Tapi kalau kita mau menyediakan uang untuk mereka, kita nggak bisa. Ya kan, itu bukan wewenangnya kita. Masa ahli gizi harus ngasih uang, ngasih pangan kan gitu. Tapi kita ngasih pengetahuan bagaimana dimakan gitu, bagaimana menyembuhkan penyakitnya, bagaimana buat dia sehat. Sedangkan infeksi bagian lain tuh, yang bagian pelayanan kesehatan lain, bagaimana imunisasinya udah lengkap apa belum, faktor lingkungannya udah bagus apa belum tuh, ahli kesehatan lingkungan tuh, WC-nya ada di dalam rumah apa di luar gitu kan, itu kan kesehatan lingkungan.
Nah, tetapi persoalannya sekarang kalau ada masalah gizi, orang pasti bilangnya ahli gizi kemana aja, gitu loh ya. Padahal akar masalahnya kan bukan di ahli gizinya, tapi akar masalahnya di itu tadi yang panjang itu loh. Maka sepakat banget deh sama Pak Rocky. Tadi kita udah bicara tentang kaitan antara apa yang disediakan oleh alam yang merupakan hak kebutuhan asasi manusia, yaitu gizi itu. Nah, gizi ini selalu punya dimensi, yaitu dimensi politik. Karena kebijakan publik bisa menyebabkan orang kekurangan gizi. Kendati kelebihan pangan, tapi sekarang lebih banyak orang yang mati karena kelebihan pangan daripada karena kekurangan pangan tuh. Yang meninggal karena obesitas lebih banyak daripada yang meninggal karena kelaparan sebetulnya tuh. Nah, ini sebetulnya bukan kesalahan alam, tapi kesalahan kebijakan publik, kesalahan pemerintah, kesalahan negara. Nah, satu hal yang membuat saya berpikir tentang kebutuhan khusus adalah hak setiap individu untuk memperoleh gizi dari negara karena dia warga negara. Nah, gizi saya tentu berbeda dengan gizi yang diperlukan oleh Khairunisa yang lagi studi. Saya udah nggak studi tuh, saya tinggal jalan-jalan naik gunung. Tentu saya lebih butuh karbohidrat untuk pembakaran ke naik gunung. Nah, Nisa tentu butuh hal yang lebih dari itu tuh, apa namanya, brain nutrition supaya mempercepat elektrik di dalam otak itu, sehingga informasi itu nggak terhalang oleh amigdal yang kekurangan listrik karena gizinya kurang tuh. Itu kebutuhan yang bisa kita lihat secara fisiologis. Tapi gizi juga punya dimensi lain, yaitu hak dari mereka yang berkebutuhan khusus itu. Misalnya tadi anak autis itu dia berhak untuk mengembangkan jenis kecerdasannya dia sendiri yang kita sebut kecerdasan alternatif. Kan autism itu sebetulnya adalah kualitas kecerdasan yang dianggap tidak ada di buku teks. Tapi sekarang ilmu psikologi, brain study, cognitive science menganggap bahwa autism adalah a new kind of smartness itu. Jadi sebetulnya dalam keadaan semacam itu mesti dibayangkan ada kebutuhan gizi khusus itu karena kecerdasannya khusus gitu. Nah, tentu ibu membaca banyak literatur dan mengalami sendiri bagaimana menyetarakan hak anak autis dengan anak-anak yang lain yang berkompetisi di dalam upaya untuk memperoleh gizi melalui kebijakan publik, melalui perencanaan pangan pemerintah. Silakan Ibu Ita, coba kasih saya dan Ibu Rita dan Nisa dan Mbak Wiwi kuliah singkat. Kuliah singkat tentang autis ya. Iya. Ya, jadi saya sebagai seorang ibu yang kebetulan telat menangani anak saya karena berbagai macam alasan, salah satunya denial dan lain-lain. Memang masalah bahan makanan menu ini menjadi sesuatu yang buta, dan ternyata banyak ibu yang banyak orang tua lah di Indonesia ini yang memang tidak paham bahan makanan apa yang tepat untuk anaknya pada saat masih dalam proses penyembuhan gitu. Nah, seperti saya dulu waktu masih menangani Fahri ketika dia masih dalam situasi autisnya, sangat terbatas ya bahan makanan yang boleh dikonsumsi oleh Fahri, tapi masih banyak juga sebenarnya yang masih boleh. Misalnya kalau seperti beras, kita semua jenis beras itu boleh. Alhamdulillahnya Fahri boleh semua jenis beras, dalam artian dia tidak alergi untuk beras-beras, baik beras putih, beras merah, beras coklat, beras hitam, dia tidak alergi. Tapi pada anaknya laki-laki ya? Laki-laki Bang. Nah, jadi alhamdulillahnya pada saat itu Fahri tidak alergi untuk semua jenis beras. Nah, sampai sekarang pun alhamdulillah, tapi dia lebih memilih untuk makan hanya dari jenis beras putih saja. Nah, itu hak asasinya dia dan saya bisa menyediakan, kebetulan juga bahan makanannya tersedia, yaitu bisa saya sediakan. Nah, kemudian selain itu anak-anak ini juga harus daging, semua daging-dagingan dari kelompok daging itu bisa dikonsumsi oleh Fahri. Alhamdulillahnya Fahri juga tidak alergi untuk daging-dagingan. Kemudian ikan. Nah, ikan kami hanya mengkonsumsi ikan tawar saja, jadi ikan laut sudah tidak dikonsumsi lagi.
Kemudian buah-buahan dan sayur memang agak terbatas jumlahnya, tapi lumayan banyak sih, ada sekitar 10 jenis lah yang boleh dikonsumsi. Nah, buah dan sayur yang kami konsumsi itu hanya buah dan sayur yang termasuk dalam golongan rendah fenol. Sementara buah dan sayur yang tinggi fenol itu kita sudah tidak berikan lagi untuk anak-anak ini. Yang contohnya untuk yang tinggi fenol seperti apel, pisang, buah pir, anggur, semua anggur itu kita sudah tidak berikan ke mereka. Nah, Fahri masih boleh makan alpukat, sirsak, kedondong, bengkoang, itu masih bisa dimakan. Nah, kemudian menu ini juga saya jadi punya rotasi ya, Bang Rocky. Jadi menu ini saya punya 7 jenis beras untuk 7 hari, punya 7 jenis daging, punya 7 jenis ikan, punya 7 jenis sayur dan buah gitu. Jadi hanya garam dan air saja yang tidak dirotasi. Nah, yang lainnya itu kita rotasi. Jadi setiap hari menunya berbeda-beda. Hari Senin akan sama, setiap hari Senin akan sama menunya. Kemudian setiap hari Selasa akan sama lagi menunya. Jadi saya punya 7 menu untuk 7 hari selama seminggu gitu. Nah, ya kalau Bang Rocky bilang tadi ada hak asasinya anak-anak autis ini, di situ memang benar. Untuk beberapa bahan makanan kita tidak bisa berikan. Kenapa? Karena memang mengganggu ininya ya, mengganggu pertumbuhannya, sangat berefek kepada perilakunya dan lain-lain. Seperti segala sesuatu yang mengandung susu itu sudah tidak kita berikan. Kemudian segala sesuatu makanan yang mengandung terigu tidak diberikan, soya juga tidak kita berikan. Kemudian gula apapun bentuknya, baik sirup, kemudian gula batu, gula Jawa, stevia itu sudah tidak diberikan untuk anak-anak ini. Gitu. Nah, Fahri sendiri karena baru mulai dietnya itu sejak dia berusia 8 tahun, maka sekarang berapa tahun? 14 tahun, Bang. 11. 14 tahun dan masih diet. Nah, nanti baru boleh dibocorkan satu demi satu dengan observasi yang sangat ketat. Itu nanti perkiraan dari dokter itu sekitar tahun 2023. Ya, umur 21. Berarti 2 tahun lagi. Ya, umur selesai pertumbuhan. Oke, kita lanjut ya, Ibu Ita ya. Saya tertarik tadi mendengar semacam kurikulum di dalam menyiapkan gizi Fahri, yaitu siklus 7 hari. Dan 7 jenis ikan, itu yang lebih menarik saya. Karena saya, kalau begitu saya mau temenin Fahri makan tiap hari ikan yang berbeda tuh. Karena saya dan Fahri adalah pemakan ikan, bukan penghafal nama-nama ikan ya. Oke, ini Dokter Rita mungkin bisa kasih semacam ulasan tentang fungsi dari siklus 7 hari itu tuh, supaya nanti ibu-ibu yang lain atau teman yang lain bisa paham tentang pentingnya memperhatikan secara detail kebutuhan gizi anak autis itu. Ya, Ibu Ita, selamat malam. Nah, ini menarik tentang siklus 7 hari ya Bu Ita. Sebenarnya Pak Rocky, kalau kita ngomong siklus makan itu ada 7 hari, ada 10 hari, ada 30 hari juga. Itu sebenarnya lebih ke arah keanekaragaman supaya kita tidak bosan. Sebenarnya siklus itu diciptakan untuk itu gitu. Nah, tetapi kalau kita di klinis tuh, di rumah sakit, kita nggak pernah pakai 7 hari. Karena kalau kita pakai 7 hari, orang mudah ingat, oh Senin pasti saya terima ini, Selasa saya pasti terima ini. Nah, nanti kalau dia ada yang nggak suka tuh, dia udah trauma duluan nih. Hari Rabu gue akan dapat makanan yang gue nggak suka gitu kan. Nah, tapi kalau kita bikin siklus 10 hari, nah malah dia nggak inget kan. Karena siklus 10 hari, hari ke-9 bisa di Rabu, bisa di Kamis, bisa di Jumat. Dia nggak bisa ngafalin. Nah gitu. Cuman saya mengerti Bu Ita, bisa saja kenapa 7 hari yang Bu Ita ciptakan. Mungkin karena memang ketersediaan ikannya cuma 7 macam ya kan. Kan ikan tawar itu sedikit ya. Kalau ikan air laut kita nggak sarankan. Karena ikan air laut itu banyak pencemaran kimianya gitu kan, yang sangat mempengaruhi. Betul. Nah, terus kayak sayur dan buah yang nggak pakai fenol kan dikit banget gitu. Jadi mungkin kalau dibuat sampai 10 hari kehabisan stok tuh, nggak ada ininya gitu kan. Nah, kalau daging sebenarnya kan cuma 3 macam ya Bu Ita ya, daging sapi, daging ayam, daging ikan. Nah, kita bisa variasikan di teknik pengolahannya ya kan. Misalnya kalau daging ya, hari Senin daging ayam, Selasa daging ayam lagi, tapi kalau daging Senin misalnya daging yang ayam di Senin
Senin misalnya kita bikin semur, daging ayam yang di Selasa misalnya kita bikin pepes misalnya, itu kan jadi berbeda walaupun sama-sama daging gitu. Sebenarnya itu Pak Rocky makna siklus tuh kayak gitu. Oke, jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya, Bu Rita dan Mang Rocky. Jadi kalau untuk anak autis minimal untuk periode rotasinya tuh 72 jam ya, jadi 4 hari minimal tuh kita pakai rotasi yang 4 hari, dan maksimal yang paling bagus tuh 7 hari. Benar yang Bu Rita bilang tadi, jadi kita pakai 7 hari itu untuk memudahkan mengingat, karena emak-emak autis banyak yang diurusin kan, jadi kan kalau mesti menghafal begitu banyak bahan makanan dan menu. Jadi kita mudah untuk mengingatnya. Setiap Senin harus masak apa, setiap Selasa saya harus masak apa gitu tadi. Karena walaupun contoh ya kayak misalnya kacang panjang dan buncis gitu. Nah, walaupun sayur itu tergolong pada rendah fenol, si kacang panjang dan buncis ini, tapi pada Fahri itu nggak bisa kacang panjang dan fenol. Jadi dia alergi. Dari mana saya tahu alerginya? Nah, itu tadi dari menu yang 7 hari itu nanti akan dibuat di apa namanya ya, kita diukur lagi. Kita bilangnya namanya graphic bus. Jadi ada behavior, B-nya itu untuk behavior, A-nya itu untuk attention, L-nya untuk language-nya, S-nya itu untuk esteeming, kemudian yang H-nya itu untuk hyperactivity-nya. Jadi nanti kita akan ukur, kita masing-masing hari, masing-masing menu makanan itu akan kita skor. Jadi kalau pada satu hari tertentu ternyata perilakunya terjadi perburukan, contoh misalnya steamingnya lebih banyak, kemudian sering pipis, misalnya begitu, yang salah satunya sering pipis itu adalah salah satu efek dari fenol. Nah itu nanti kita akan tahu dari beras, kan tadi dalam satu hari itu ada beras, ada dagingnya, ada daging, kemudian ada ikan, ada sayur, ada buah, ada minyak juga kalau makanan itu digoreng. Nah kita harus tahu dari 6 bahan makanan itu 7 malah sama bumbu, 1 bumbu kan, jadi kita cuma pakai satu-satu aja. Kita harus tahu dari 7 jenis ini, bahan makanan ini kira-kira penyebabnya yang bikin dia sering pipis, yang bikin dia banyak steaming itu yang mana gitu. Jadi itu akan disebar, kemudian akan disebar sampai biasanya prosesnya itu bisa dapat 2-4 minggu. Nah nanti kita akan ketahuan, oh ternyata pada Fahri dulu itu si kacang panjang dan buncis dia nggak cocok. Gitu. Nah, gitu Bu Rita. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Rocky. Nah, tadi kan Pak Rocky ada tuh minimal 4 hari rotasi gitu. Karena memang seorang yang autis itu sangat sensitif sama pembauan, sama cita rasa gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih yang sama dari Senin ke Selasa, itu pengaruh tuh ke persepsi dia terhadap makanan itu. Nanti mempengaruhi bagaimana otaknya menerjemahkan sehingga mengganggu perilaku. Makanya tadi Bu Ita bilang minimal 4 hari rotasinya. Nah, maksimal 7 hari itu, maksudnya 7 hari itu udah bagus banget karena memudahkan untuk mengingat dan sebagainya. Begitu. Oh, Ibu Ita sendiri yang tahu kurikulumnya itu, yang 4 hari, 7 hari itu. Di rumah tuh siapa aja yang paham rumus ini? Kalau ibu nggak ada, misalnya kan, ya satu rumah. Oke. Harus tahu, karena kan saya tempel menunya di dapur tuh saya tempel, jadi udah tahu beras jenis A itu untuk hari apa, beras jenis B itu untuk hari apa, jenis ya bukan merek. Kalau pakai beras kita pakainya jenisnya itu. Satu rumah udah harus tahu, dan yang mengolah makanannya itu harus saya dan orang-orang tertentu yang memang udah paham, kayak misalnya neneknya, nah itu bisa ikut mengolah makanan, karena kan agak butuh treatment khusus gitu, Bang. Jadi kita masaknya harus pakai panci kaca, kemudian sendok dan segala macamnya nggak boleh yang logam gitu, harus pakai sendok kayu. Nah yang begitu cara mencucinya juga khusus gitu kan. Jadi saya nggak bisa kasih ke sembarang orang gitu. Jadi ngemilnya ada nggak, Bu? Paling ngemilnya ada. Menu ngemil. Cemilan ada, Bang. Ngemil ada, tapi saya bikin cemilannya itu dari menu makanannya itu tadi yang harian itu. Gitu. Jadi misalnya kalau hari itu dia makan sayur pokcoy, ya bikin bakwan pokcoy misalnya gitu. Kalau yang butuh tepung-tepungan, ya bikin tepung sendiri dari berasnya yang dia makan hari itu. Gitu. Jadi semuanya harus bikin sendiri.
ya apa boleh buat untuk sementara sampai 2023. Iya. Jadi ini prinsipnya, iya, Bu Ita ini prinsipnya begini. Jadi Bu Ita telah menjadi ahli gizi untuk autis gitu ya. Jadi memang begitu, sama dengan gini, kita kalau bicara soal gizi atlet tuh Pak Rocky kan, atlet itu harus jadi ahli gizi untuk dirinya karena seumur hidup dia harus makannya berbeda gitu kan. Dan begitu ketika orang makannya berbeda, dia nggak bisa menyelenggarakan sendiri juga, mesti support sekitar. Makanya kita sebagai ahli gizi juga gitu Bu Ita. Misalnya ada pasien diabetes, kita tahu ini pasien diabetes nggak akan pernah bisa sembuh, hanya bisa terkontrol. Maka kita nasihati dia, tapi kita panggil juga pasangannya, kita panggil juga anaknya atau neneknya atau siapa yang mengawasi dia di rumah. Jadi serumah harus tahu Pak Rocky, kalau enggak, waduh, kalau Ibu Ita nggak ada lalu salah makannya, efeknya luar biasa kan gitu ya Bu Ita ya. Oke, Bu Ita, nanti saya balik lagi ke Ibu Ita, saya mau ke Nisa. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kalau Bu Ita 7 hari ngemilnya apa aja ya? Tadi ingat Mas, udah segala macam dicemilin. Dasar kalau saya. Pak Rocky mau nanya pempek masuk nggak gitu. Maksudnya, karena tepung tapioka ya Bu Ita, karena tapioka boleh ya. Boleh, kalau saya boleh ya Bu. Ya. Kalau Maria nggak boleh. Oke, saya ke Khairul Nisa. Nisa silakan. Masih ada Bu Ita. Halo Ibu, selamat malam. Dari Ibu ini sebenarnya jadi kepikiran ini Pak. Gimana nasibnya kalau misalnya orang yang kurang mampu tapi juga mengalami apa yang Ibu tidak rasakan. Kalau membeli berbagai macam jenis beras, untuk beras aja harus sampai 7 jenis. Itu harganya pasti akan beda-beda. Kemudian ikan juga akan beda-beda. Itu untuk satu anaknya. Kalau misalnya ada 2 anaknya, berarti menunya berarti berbeda lagi kan, seperti itu. Alat masaknya. Alat masaknya pun juga akan jadi double kerjaannya, jadi double gitu loh. Alhamdulillah syukurnya mungkin Bu Ita masih bisa mengakses, masih bisa membeli segala macam. Kalau yang nggak mampu itu kayak gimana? Sedangkan untuk orang sehat aja di Indonesia ya, mungkin saya rasanya hak atas pangan aja untuk orang sehat masih susah gitu loh. Apalagi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang berkebutuhan khusus. Di situ mulai mungkin ada akses, orang yang sehat aja akses pangannya akan sulit. Berarti Ibu luar biasa bisa menghadapi ini semua karena melewati double filter itu dan bisa memprovide makanan untuk anaknya, seperti itu Pak. Karena memang ya untuk orang sehat aja hak pangannya susah gitu. Apalagi kalau misalnya ada kebutuhan khusus, orang susah jadi susah banget. Ini poin yang betul-betul tajam karena publik jarang menganggap bahwa begitu ada kebutuhan khusus, begitu ada varieties di dalam menu, maka peralatan masaknya pun harus berbeda gitu. Dan di keluarga kan biasanya standar gitu kan. Tapi ini soal yang betul-betul harus dipikirkan juga oleh negara tuh. Jadi jenis kacanya, apakah dia microwavable. Jadi bahaya semacam itu kan mestinya diterangkan oleh negara kan melalui penyuluhan tuh. Jadi kekhususan ini yang membuat saya berpikir bahwa merawat anak autis itu artinya berupaya untuk memahami seluruh dimensi kehidupan yang lain dari yang biasa diucapkan di dalam pidato-pidato presiden, anggota DPR, macam-macam gitu tentang kekurangan gizi, akibatnya ini, stunting itu seolah dianggap soal statistik aja. Padahal ada hal yang detil yang mesti dipikirkan tuh. Jadi Ibu Ita memberi kita semacam pengetahuan bukan sekedar pengetahuan baru, tapi pengetahuan kompleks tentang cara negara berhubungan dengan autis itu. Kadang-kadang dianggap autis itu ya ada komunitas. Memang ada komunitas autis secara internasional. Tetapi public policy harus sampai di situ tuh, sampai pada cara anak autis memahami daya pikirnya. Itu betul-betul sesuatu yang luput dari pembicaraan. Kita masih ngomong tentang import beras segala macam itu. Dan bayangkan misalnya kalau import beras itu akhirnya masuk ke Indonesia, berarti anggaran untuk mempersiapkan menu khusus anak autis itu dipakai untuk import beras kan. Jadi soal-soal semacam itu kaitan-kaitan psikopolitik itu yang mesti kita bicarakan itu. Oke, saya Mbak Wiwi ada hal yang mau disampaikan pada Bu Ita.
Oke, Ibu Ita tadi berbicara mengenai gizi untuk anak autis kan ya. Terus Ibu Rita juga berbicara tentang bahwa kebutuhan gizi untuk anak berbeda. Untuk anak, untuk remaja, untuk dewasa itu berbeda-beda. Kemudian, nah Ibu Ita, saya mau bertanya, apakah selain Fahri anak kedua ya Ibu Ita ya? Betul. Anak kedua. Jadi Ibu Ita khusus karena biasanya kalau misalnya di satu keluarga itu ada anak autis, seluruh perhatian keluarga ke si anak autis tersebut. Nah, dan kadangkala saya yang lain cemburu itu. Iya. Yang pertama cemburu dan biasanya orang tuanya itu baru sadar sesudah anaknya dewasa, anaknya yang maksudnya anak pertamanya itu protes gitu. Jadi apakah saya sih melihatnya dari teman-teman saya mengalami itu, dia baru sadar bahwa selama ini dia hanya memperhatikan anak yang autis sementara anak yang lain tidak diperhatikan. Saya hanya ingin tahu itu aja Bu, apa Ibu menghadapi pengalaman seperti itu? Kan Ibu akhirnya mesti membagi pengetahuan dan membagi psikologi dalam kehidupan keluarga, karena kadangkala itu jalan begitu aja soal cemburu kok dia dimanjakan. Jadi beban rahim ibu itu menjadi double gitu. Harus memperhatikan yang berkebutuhan khusus, tapi juga mereka yang menganggap kita juga khusus gitu kan. Dan itu hanya ada di dalam batin ibu-ibu. Bapak-bapak pasti nggak punya kepekaan semacam itu. Saya terharu banget Bang Rogi bilang beban rahim itu memang terjadi ya di semua keluarga yang punya anak autis, itu terjadi, termasuk di saya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya selalu dorong para orang tua itu, mumpung anaknya masih kecil, kalau memang sudah dapat diagnosa autisnya, ayo cepat segera diberesin gitu loh. Segera cepat disembuhkan. Kalau saya bilangnya disembuhkan, karena memang anak ini bisa sembuh. Sembuh dalam artian sudah tidak ada lagi ciri-ciri autisme yang melekat pada perilakunya. Bahkan kalau sudah ditangani sejak dini, Bang Rocky, Bu Rita, sejak sebelum usia 3 tahun, itu bisa sembuh sempurna loh, tanpa bekas. Jadi SD itu dia udah nggak ada lagi ciri-cirinya, ciri-ciri autisnya. Bahkan orang luar pun yang tidak tahu bahwa anak ini punya latar belakang autis sebelumnya, itu nggak akan percaya kalau dibilang dulu anak ini autis loh. Jadi saking cepatnya sebenarnya ya tapi ya setiap anak memang berbeda. Tapi statistiknya menunjukkan bahwa semakin cepat anak itu ditangani, semakin dini usianya ditangani, itu akan semakin cepat dia recovery-nya. Maaf Bu Ita. Saya lupa menanyakan sesuatu. Apakah barusan Ibu bilang bahwa semakin cepat ditemukan, semakin cepat bisa ditangani ya? Jadi dengan Fahri ini, apakah Ibu sempat tidak cepat ditangani, Bu? Iya, jadi ya sama dengan sebagian besar emak-emak lainnya gitu. Jadi saya juga mengalami fase denial yang sangat lama, bertahun-tahun denialnya. Kemudian karena saya sampai saking pinternya saya pada saat itu, saya sampai bikin sekolah sendiri untuk Fahri. Saya bikin TK sendiri untuk Fahri karena saya nggak tahu dia mau sekolah di mana. Ya udah, mendingan saya bikin TK sendiri supaya saya bisa atur guru-gurunya gitu. Dan ternyata kan pada pelaksanaannya nggak bisa seperti itu gitu. Jadi teman-temannya belajar yang 14 orang, si Fahri sibuklah dengan kegiatannya, ngumpetlah di bawah meja, lari ke sana kemari, nggak karu-karuan. Nah kemudian melewati fase denial itu, baru kemudian saya sibuk mencari pertolongan. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun lebih itu saya baru ketemu Bu Rita, Bang Rocky, dengan yang namanya Dr. Rudi Sukadi. Nah, beliau yang saya tahu, beliau menyampaikan kepada saya bahwa anak autis itu bisa sembuh gitu. Nah, itu juga kemudian saya ikutin tahun 2015. Waktu itu pada saat itu Fahri sudah berumur 8 tahun. Kemudian saya baru mulai penanganannya, baru intensif, lakukan terapi, ini tuh apa segala macam. Dan alhamdulillah sekarang Fahri sudah di kelas 1 SMP, sekolah reguler. Dan masih ada beberapa PR yang harus saya selesaikan, tapi secara umum
orang nggak tahu bahwa Fahri punya latar belakang autis dulunya gitu. Termasuk yang teman-teman gurunya di SMP juga nggak mengira, teman-temannya juga nggak mengira itu. Nah tapi ya sekarang saya ibunya, ya saya tahu bahwa masih ada beberapa PR yang harus saya selesaikan karena saya tanganinya Fahri sudah gede, udah berusia 8 tahun. Gitu Bang Rocky. Ibu di belakang ibu itu ada buku. Ibu bisa ambil satu buku, beritahu ke kita judulnya tuh. Ya, sebanyak itu Bang Rocky. Yang mana? Buku yang mana? Itu di belakang ibu ada buku. Coba ada satu yang ibu suka apa? Saya mau lihat judulnya. Aduh. Wah, koleksi ibu. Mengalahi koleksi Pak Rocky. Apa judulnya? Ini malah nggak ada hubungannya sama autis ya Bang Rocky, tapi saya suka buku ini. Namanya Quantum Life. Iya, Quantum Life Transformation dari Pak Adi W. Gunawan. Oke. Ibu barusan ibu barusan mempraktekkan pada kita dengan cara menerangkan apa yang disebut transformasi kuantum dari kehidupan tuh. Satu lompatan dari seorang ibu yang tentu mampu untuk menghubungkan antara cara pandang publik terhadap anak autis dan ibu menemukan sendiri kurikulum khusus untuk anak ibu. Itu satu quantum leap di dalam kehidupan. Jadi buku itu saya kira buku yang nanti saya akan cari tahu mengapa ibu akhirnya menyukai buku itu. Quantum Life Transformation. Dan salam buat Fahri dari kita semua. Dan kita tahu bahwa ibu membaca buku. Buku itu adalah nutrisi buat pikiran itu. Dan bangsa yang membaca buku itu pasti akan mampu untuk mempertahankan peradaban. Salam akal sehat, ibu sekeluarga ya. Silakan kalau masih mau ikuti. Oke. Terima kasih banyak Bang Rocky. Oke, Ibu Ita. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Iya, terima kasih Bu Ita. Salam makan sehat. Iya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya.